Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan satu materi selingan, yaitu terkait dengan 10 hari awal bulan Dzulhijjah, hari-hari yang sangat penting yang Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Fajr bersumpah dengan firman-Nya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr. Yang artinya wal fajr, demi waktu fajar, wa layalin 'ashr, dan demi malam-malam atau hari-hari yang 10. Di dalam berbagai tafsir kita lihat para ulama mengartikan 10 hari atau 10 malam itu maksudnya adalah 10 hari awal Dzulhijjah. Perlu kita ketahui bahwa kita sebagai manusia, sebagai hamba-hamba Allah, dilarang untuk bersumpah selain atas nama Allah. Oleh karena itu, bapak-bapak harus perhatikan putra-putrinya yang kadang-kadang mereka itu suka latah dengan teman-teman sekolah atau teman-teman main. Mereka mengucapkan demi Allah, demi Rasulnya. Ini adalah ucapan yang salah fatal. Sebab Rasulullah SAW dalam satu hadis bersabda yang artinya, barang siapa bersumpah atas nama selain Allah, maka berarti faqad asyraka, berarti telah berbuat syirik. Syirik itu artinya menyekutukan Tuhan, dan itu adalah dosa yang paling berat. Jadi sumpah ini khusus untuk Allah, dengan nama Allah atau dengan salah satu daripada nama-nama Allah. Selain itu kita tidak dibenarkan. Akan tapi untuk Allah sendiri, Allah bebas. Allah bisa bersumpah atas nama apa saja. Oleh karena itu di dalam Al-Quran banyak sekali sumpah Allah. Ada wal asri, demi waktu asar. Ada wasyamsi, demi matahari. Wal qamari, demi bulan. Wal laili, demi malam, dan seterusnya. Para ulama menjelaskan bahwa kalau Allah bersumpah
menggunakan apapun salah satu dari makhluknya, maka itu menunjukkan bahwa makhluk itu sangat penting. Allah bersumpah demi matahari, ya, makhluknya yang namanya asyams atau matahari. Matahari ini sangat penting. Coba kita menghayal, seandainya ada waktu 24 jam, isinya cuma malam, ya. Jadi nggak ada siangnya, 24 jam malam terus. Apa yang terjadi? Yang terjadi bahwa bumi ini akan sangat dingin. Ya, kita mungkin nggak tahan, apalagi kalau lebih dari satu hari satu malam. Kita nggak akan tahan hidup di tempat yang tidak ada siang karena terlalu dingin. Lama-lama air yang ada akan membeku semua. Matahari sangat penting. Orang kalau mau sehat harus mau terkena sinar matahari. Katanya untuk mendapatkan vitamin D, ya. Terutama orang-orang yang kena COVID, salah satu terapinya adalah disuruh berjemur. Nah, kalau matahari nggak ada gimana? Jadi kalau Allah bersumpah atas nama sesuatu, itu karena sesuatu itu sangat penting. Nah, tadi Allah bersumpah wa layalin asyar, demi layalin, malam-malam. Dalam bahasa Arab, malam dan siang itu sering digunakan untuk makna yang sama. Kalau kita kan biasa menyebutkan kamu akan pergi ke Kalimantan, rencananya berapa hari? Nah, kita menjawab 10 hari. Itu dalam bahasa kita. Kalau dalam bahasa Arab bisa disebutkan asyratu ayyam, 10 hari. Bisa juga disebut asyratu layalin, 10 malam. Maknanya sama. Ya, 10 malam dalam bahasa Arab juga 10 hari. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man ata arrafan au kahinan fasa'alahu an syai' lam tuqballahu salatun arba'ina lailah." Siapa yang mendatangi arraf, arraf itu ada dukun yang sok tahu, ya. Ada orang motornya hilang, dicuri maling, malingnya lari ke Ciawi. Ini ada dukun yang sok tahu bilang, oh motornya dibawa lari ke Liweliang, ya, padahal malingnya ke Ciawi. Namanya arraf, ya, dukun yang sok tahu. Kalau kahin itu ada dukun peramal. Berapa tahun yang lalu ada Mama Loren. Nah, Mama Loren itu kahinah, ya, dukun peramal. Nanti tahun sekian akan terjadi ini, tahun sekian terjadi. Kata Rasulullah SAW tadi, siapa yang mendatangi dukun
Nah ini bahasa Indonesia itu memang miskin ya. Semua disebut dukun. Ada orang keselio pergi ke tukang urut juga disebut dukun. Ada orang mau beranak pergi ke nenek-nenek juga disebut dukun ya. Ini miskinnya bahasa Indonesia. Jadi dalam hadis tadi, siapa yang mendatangi dukun yang sok tahu tadi atau dukun peramal menanyakan sesuatu, maka tidak diterima daripadanya sholat arba'ina lailah, sholat selama 40 malam. Nah ini bahasa Arab ya. 40 malam artinya 40 hari. Hanya gara-gara bertanya kepada dukun, sholatnya tidak diterima 40 hari. Kalau seminggu sekali tanya ya udah tekor ya. Setiap seminggu 40 hari sholatnya hangus. Nah, kembali kepada ayat di surat Al-Fajr tadi, Allah bersumpah demi hari-hari yang 10 yang menurut para ulama itu ada 10 hari di bulan Dzulhijjah, tanggal 1, 2, 3 sampai tanggal 10. Nah bapak-bapak, ibu-ibu, kalau menurut penanggalan Saudi, hari ini sudah tanggal 1 Dzulhijjah. Nah, ingat itu hari ini, karena tanggal Komariah itu mulainya habis maghrib. Jadi mulai maghrib tadi itu tanggal baru. Dan tanggal ini ada 1 Dzulhijjah menurut penanggalan Saudi yang menetapkan bahwa Idul Adha tanggal 28 Juni ya. Jadi kalau Idul Adha 28 Juni, maka malam ini tanggal 1. Kalau Idul Adha-nya ditetapkan tanggal 29, maka tanggal 1-nya ada besok maghrib. Nah jadi seperti apa pentingnya 10 hari dari bulan Dzulhijjah ini? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang maknanya tidak ada amalan di situ maksudnya amal soleh. Tidak ada amalan di semua hari-hari yang lebih baik daripada amalan yang dilakukan pada hari-hari ini, di mana Nabi waktu itu menunjuk ke 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka seorang sahabat atau beberapa sahabat, karena dalam hadis itu lafadznya qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah, wahai Rasulullah, jihad fisabilillah juga tidak bisa menandingi nilai amalan yang dikerjakan hari-hari ini. Oleh Nabi dijawab, walal jihad fisabilillah. Begitu juga jihad fisabilillah tidak bisa menandingi nilainya, yaitu dibanding dengan nilai amal soleh yang dikerjakan hari-hari ini. Illa rajulun yakhruju wa yukhatir nafsahu wa malahu walam yarji bihi syai'a. Kecuali kata Nabi, orang yang keluar rumah untuk berjihad fisabilillah dengan menjadikan dirinya dan hartanya sebagai taruhan,
sebagai risiko, dan setelah itu tidak ada yang kembali, sama sekali tidak ada yang kembali. Maksudnya dia pergi berjihad, terbunuh, nyawanya hilang, hartanya, bekalnya dirampas sama musuh. Jadi hartanya nggak ada yang bisa dipulangkan ke keluarganya, habis semua. Itu saja yang nilainya bisa menandingi nilai amalan soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Berarti apa? Berarti bahwa waktu-waktu ini Masya Allah, kesempatan emas bagi kita semua, kesempatan emas untuk memperbanyak bekal kita, tabungan kita di akhirat. Maka jangan sampai disia-siakan. Apa saja yang bisa kita amalkan? Banyak. Karena yang namanya amal soleh ini jumlahnya Masya Allah ya, macamnya banyak sekali. Dari sholat berjamaah ya. Kita sholat sendiri, kalau sudah terpenuhi rukun syaratnya sah. Tapi kalau kita mau berjamaah, nah itu ekstra, ada nilai ekstra. Ini juga amal soleh. Lalu kita sholat sunat, mungkin hari-hari biasa perhatian kita kurang, banyak kita mengabaikan sholat sunat. Nah, terus di hari-hari ini kita berbanyak. Apakah itu sholat rawatib? Ya, rawatib itu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat atau 4 sebelum duhur, 2 rakaat atau 4 sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Itu namanya sholat sunat rawatib. Satu paket ya. Jadi kalau yang dikerjakan cuma duhurnya saja, itu bukan sunat rawatib. Kalau mau rawatib semua harus dikerjakan. Nah itu sunnah muakkadah, sunnah yang nilainya sangat tinggi. Ada lagi sholat sunnah biasa, misalnya 4 rakaat sebelum asar. Nabi bersabda, rahimallahu mra'an shalla arba'an qabla al-'asr. Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Nah ini sunat biasa, bukan rawatib. Tapi kalau kita kerjakan pada waktu ini, nilainya melebihi jihad fisabilillah. Ada sholat sebelum maghrib, ini juga bukan rawatib, sholat sunat biasa. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW dengan satu redaksi, beliau katakan siapa yang mau kerjakan ya, jadi bukannya kita diperintah langsung, tapi siapa yang mau sholat sunat sebelum maghrib silakan. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, karena bahasanya seperti itu. Ada sunat sebelum isya, ini juga sunat biasa, bukan sunnah muakkadah. Kita kerjakan, itu nilainya begitu tinggi. Kemudian kita sedekah, infak. Yang namanya sedekah atau infak itu di dalam Islam
disyariatkan bukan hanya kepada orang kaya, orang miskin juga. Makanya salah satu sifat orang bertakwa yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, di sana dikatakan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang bertakwa adalah orang yang infak fis sarra, ketika dia dalam keadaan senang, duitnya banyak, dia infak. Wad dharra, dalam keadaan susah, ya, duitnya kalau biasa nabung tiap hari, hari-hari itu dia kurang bisa menabung, bahkan sering nggak cukup duitnya. Ini kalau dia infak, itu nilainya meskipun infaknya katakan cuma 1.000, 5.000, ya, tapi 1.000, 5.000 ini bagi dia penting dibanding dengan 1 juta, 5 juta bagi orang yang kaya yang di tabungan ada ratusan juta. Ya, bagi orang miskin ini 5.000 penting. Dia infak dengan 5.000 itu. Terus di sebelah sana orang kaya, dia infak 5 juta. Mana yang nilainya tinggi di sisi Allah? Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat, wahai Rasulullah, apa sedekah yang paling afdal? Oleh Nabi dijawab, anta tasaddaqa wa anta syahihun sahihun ta'mal ghina wa takhsha al-faqr. Sedekah yang nilainya paling tinggi itu kamu bersedekah ketika kamu dalam keadaan hidupmu pas-pasan tapi kamu sehat. Ya, pas-pasan tapi sehat. Kenapa? Sehat ini penting. Karena kalau orang sakit itu lebih penting untuk beli obat, untuk berobat. Ya, itu lebih penting bagi dirinya, sehingga dia kalau nggak berinfak ya dapat dimaklumi. Jadi kamu, hidup kamu, ekonomi kamu pas-pasan tapi kamu sehat. Lalu kondisi kejiwaan kamu bahwa kamu selalu mengharap tambahan harta, mengharap kekayaan. Wa takhsha al-faqra, dan kamu juga selalu dalam keadaan takut, ditakut-takuti oleh kemiskinan. Coba bapak-bapak, kalau ekonomi lagi goyah, terus ada isu bahwa harga BBM akan naik, yang paling takut siapa? Orang miskin. Karena dia sudah terpikir, wah, kalau BBM naik berarti sembako naik semua, berarti ini naik, itu naik. Gimana hidup saya? Dengan kondisi sekarang aja makan mampunya cuma sehari 2 kali. Terus gimana kalau BBM naik? Takut dia. Sedangkan orang kaya, apakah BBM mau naik, mau turun, hidupnya nggak berubah. Tiap hari makan dagingnya, tiap hari bersenang-senang, nggak ada bedanya. Ini orang kaya. Jadi orang yang infaknya nilainya tinggi di sisi Allah, itu orangnya hidupnya pas-pasan. Dia selalu dalam doa-doanya, ya Allah tambahlah rezekiku, ya Allah jadikanlah aku orang kaya, ya.
jiwanya mengharap kekayaan. Di saat yang sama dia takut akan menjadi lebih miskin. Nah itu infaknya ternyata nilainya paling tinggi di sisi Allah. Kenapa? Ya tadi 5.000 di tangan dia itu lebih penting daripada 5 juta di tangan orang kaya. Nah, jadi manfaatkan hari-hari ini untuk banyak bersedekah. Rutinkanlah sedekah tiap hari. Meskipun kemampuan kita 1.000, kita masukkan ke kotak amal, enggak masalah. Memang mampu kita segitu. Kemampuan kita lebih tinggi, alhamdulillah. Saya alhamdulillah sudah beberapa tahun itu membiasakan untuk infak ya di hari-hari 10 itu ya semampu saya, tapi itu saya lakukan secara rutin. Misalnya tanggal 1 infak 50.000, besok 50.000, lusa 50.000. Sekarang infak itu kan mudah kan? Ada nomor rekening yang kita bisa memasukkan sumbangan. Ya tinggal transfer aja tiap hari. Terus kalau orang bertanya, ya kalau 50 kali 10 berarti 500. Gimana Ustaz kalau infaknya sekaligus saja 500.000? Bisa-bisa saja. Tapi kita ini kan mencari fadilah, mencari keutamaan hari-hari dari 10 hari bulan Dzulhijjah tadi. Yang kita cari itu keutamaan tiap harinya. Karena kita cari keutamaan tiap harinya, ya jangan langsung dibayar lunas. Tapi ya hari ini berapa, besok berapa, lusa berapa, dan seterusnya. Ya, jadi seberapapun infak kita, nilainya lebih baik daripada berjihad fisabilillah. Kemudian puasa. Nah, puasa ini memang khilafiyah. Ada sebagian ulama yang mengajarkan puasa tiap hari selama 10 hari. Ada yang mengatakan tidak begitu. Ya, kenapa? Karena memang ulama yang lain memandang hadis yang mengajarkan tiap hari puasa itu hadisnya lemah. Nah, untuk mereka yang punya pandangan semacam itu, maka puasanya sebatas puasa yang dalilnya jelas. Contohnya apa? Puasa Nabi Daud, ya. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, itu dalilnya sahih. Jelas semua orang juga tahu. Atau puasa Senin Kemis, ya. Itu kita kerjakan dalam waktu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian ya pokoknya amalan apapun, termasuk menolong orang, termasuk kita tadarus, khataman, menghafal Al-Quran, mengaji, mempelajari petunjuk Allah, petunjuk Rasulnya, itu semua adalah amal-amal soleh. Nomor 1. Nomor 2 adalah puasa Arafah. Puasa Arafah ini oleh Rasulullah SAW dikatakan sebagai puasa yang menghapuskan dosa 2 tahun.
luar biasa. Dosa 2 tahun diampuni oleh Allah dengan puasa 1 hari, yaitu di hari Arafah, atau dengan kata lain mendapat pahala 2 tahun. Nah, cuman ini kembali lagi ada masalah. Ustaz, kalau saya puasa Arafah menurut tanggalan Saudi atau tanggalan Arab atau tanggalan Indonesia? Nah, ini kan pertanyaannya yang muncul seperti itu. Karena seandainya Menteri Agama mengeluarkan pengumuman bahwa di sini Idul Adha tanggal 29, maka berarti puasa Arafahnya tanggal 28. Padahal di Saudi Idul Adha tanggal 28. Jamaah haji wukuf di Arafah tanggal 27. Jadi kita mau pakai yang mana nih? Ya memang itu kembali pada masing-masing. Kita mau ikut Idul Adha yang mana? Tapi kalau saya berijtihad, jadi selama ini yang saya pakai bahwa puasa Arafah itu harus di saat jamaah haji ada di Arafah. Kalau jamaah haji tidak di Arafah ya enggak disebut hari Arafah ya. Nah, kenapa? Karena perbedaan waktu kita dengan Saudi itu 4 jam. Jadi yang namanya wukuf di Arafah itu waktunya ada dari zuhur sampai terbenam matahari. Katakanlah masuk waktu zuhur di Saudi jam 12. Ya, jadi jamaah haji wukuf dari jam 12 sampai matahari terbenam. Jam 12 di Saudi, di kita jam berapa? Jam 4. Kita sudah puasa dari pagi, pas jam 4 kita juga masih puasa. Kita insya Allah mungkin puasanya sampai jam 6 ya, maghrib jam 6 ya. Berarti kita puasa 2 jam. Puasa kita yang 2 jam ini berbarengan dengan jamaah haji yang wukuf, di mana waktu itu mereka jam 12 sampai jam 2. Di sini jam 4 sampai jam 6. Tapi kita puasa berbarengan dengan jamaah haji yang wukuf di Arafah. Nah, sekarang kalau kita puasanya tanggal 28, tanggal 28 kita puasa, mulai puasa dari waktu subuh. Subuh itu kira-kira ya katakanlah jam 4. Di Saudi jam 12 malam. Coba saya tanya bapak-bapak, ya, tanggal 28 jam 12 malam jamaah haji ada di mana? Di Musdalifah. Ngapain mereka? Mabit itu artinya apa? Tidur. Jadi jamaah haji tidur di Musdalifah. Itu jam 12 saat kita mulai puasa, itu subuh. Jadi kalau mereka di Musdalifah, hari itu lebih cocok disebut hari Musdalifah atau hari Arafah? Ya, hari Musdalifah. Hari Arafah sudah berakhir. Berakhirnya waktu maghrib. Mulai maghrib, karena mereka dari Arafah langsung ke Musdalifah, mulai maghrib ya namanya hari Musdalifah. Ya, jadi kalau kita mau puasa hari Arafah, jatuhnya ya tanggal 27 ketika jamaah haji berada di Arafah. Pandangan saya seperti itu, wallahu a'lam.
Adapun ada orang puasa di saat jamaah haji di Musdalifah, ya silakan saja kalau dia meyakini seperti itu. Maksud saya juga untuk daerah-daerah yang tidak bisa diparalelkan dengan waktu wukuf, itu boleh saja lebih cepat atau belakangan. Contohnya Amerika, di waktu jamaah haji wukuf di Arafah, di Amerika malam hari orang nggak bisa puasa. Saat tahun berapa itu, setelah tsunami, saya berangkat ke Suriname di Amerika Latin. Itu persis perbedaan dengan Indonesia itu. Di Indonesia jam 12 siang, di sana jam 12 malam. Ya, siang malam. Nah ini dikompromikan nggak bisa. Ya, kalau di Saudi wukuf, di Amerika malam hari, ya memang nggak mungkin puasanya disamakan. Nah yang semacam ini itu bisa diijtihadkan sehingga puasanya duluan atau belakangan, ya itu masuk wilayah ijtihad. Tapi di mana waktu kita masih bersinggungan seperti tadi, di sini kita puasa jam 4 sampai jam 6, di Arafah orang sedang wukuf, waktu kita masih bersinggungan meskipun hanya 2 jam. Menurut saya ya kita harus samakan dengan Saudi. Sama dengan sholat. Saya kadang-kadang ya ketika waktu di Jerman itu kadang-kadang ya tertawa dengan bahasan ustadz-ustadz atau kiai-kiai yang membahas soal sholat di daerah kutub atau sekitar kutub. Lalu mereka mengeluarkan fatwa-fatwa yang menurut saya tidak pada tempatnya. Ada yang mengatakan kalau orang Indonesia sedang di kutub, ya, sholatnya ngikut waktu Indonesia saja. Bukan begitu. Akan tapi kalau kita di daerah yang nggak normal, seperti di kutub itu siang 4 bulan, malam 4 bulan. Jadi selama siang 4 bulan itu terang benderang, malam 4 bulan gelap. Nanti 4 bulan yang lain itu remang-remang. Nah kalau malamnya 4 bulan, sholat isya kapan? Berapa kali? Nah ini ijtihad yang insya Allah benar. Orang menyesuaikan dengan waktu normal yang paling dekat. Waktu normal yang paling dekat mana? Ya misalnya Hamburg. Ya Hamburg ini ya masih normal lah. Meskipun saya pernah puasa di Berlin, itu puasa musim panas 20 jam. Jam 10 buka, jam 2 sahur mulai puasa. Jadi puasanya 20 jam. Tapi di musim dingin saya puasa 8 jam. Enak sekali kalau musim dingin tuh. Cuma 8 jam kita sudah buka. Udaranya dingin lagi, nggak terasa lapar. Tapi disitulah keadilan Allah. Kalau kita sekali puasa 20 jam, sekali puasa 8 jam, kita jumlah ada 28. 28 kita bagi 2 ada 14. Kita di Indonesia, di Katulistiwa itu puasa memang rata-rata 14 jam. Ya, jadi adil.
Cuman kalau di sana yaitu ada masa yang panjang, ada masa yang pendek. Tapi kalau dihitung setelah sekian tahun ternyata waktu puasa kita sama. Jadi saya ingin katakan bahwa di tempat-tempat yang tidak normal kita hasil ijtihad bisa puasa Arafah lebih cepat, bisa lebih lambat, tergantung dengan bagaimana kita menghitung waktu mataharinya ataupun waktu bulannya. Ini yang kedua. Yang ketiga, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini apa sudah Isya? Sudah. Kalau gitu ini agak dulu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit lagi. Yaitu yang ketiga adalah berkorban. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tidak ada amalan yang lebih baik yang dikerjakan oleh keturunan Adam pada hari ini yang lebih baik daripada ihraq ad-dam, mengucurkan darah. Yang maksud adalah memotong hewan kurban. Lalu Rasulullah melanjutkan, dan sesungguhnya darah itu sudah sampai kepada Allah sebelum dia sampai ke bumi. Dan sesungguhnya Allah memberi pahala sebanyak jumlah tanduk-tanduknya, jumlah bulu atau rambutnya, dan jumlah kuku-kukunya. Maka kerjakanlah korban ini dengan hati yang senang. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau tadi disebut 10 hari pertama Dzulhijjah itu segala amalan itu semuanya menjadi amalan yang sangat bernilai, bahkan nilainya lebih tinggi daripada jihad fisabilillah. Ternyata dari semua amalan itu puncaknya adalah pada waktu Idul Adha, di mana kita motong kurban. Itu adalah amalan yang lebih dicintai oleh Allah dari apapun. Dan
Allah menjanjikan pahala sesuai dengan jumlah tanduknya, sesuai dengan jumlah bulunya dan jumlah kuku-kukunya. Itu luar biasa, ya. Bulunya kambing, bulunya domba, berapa jumlahnya? Bapak-bapak pernah nggak menghitung rambut di kepalanya sendiri? Kira-kira ada berapa ya? Ya, yang ini yang botak ya. Dan nggak ada rambutnya lagi. Rambutnya kadang-kadang tinggal 10 butir. Jadi rambut kita saja begitu banyak. Bagaimana dengan kambing, dengan domba yang tubuhnya dipenuhi dengan rambut atau bulu? Banyak sekali jumlah rambut atau bulu mereka. Begitu juga sapi, onta, meskipun bulunya pendek-pendek. Dan sebanyak itu Allah memberi pahala kepada orang yang berkorban. Oleh karena itu, orang berkorban itu harus dengan senang hati, jangan terpaksa. Seperti kisah Qabil dan Habil. Habil itu adalah peternak. Ketika diperintahkan untuk berkorban, dia pilih dari semua ternak milik dia yang paling bagus, dan kalau dijual kira-kira harganya paling mahal, itulah yang dikorbankan oleh Habil. Ya, nah seperti itu korban yang benar. Nabi Muhammad SAW ketika masih miskin, korbannya ya seekor kambing. Bahkan Nabi itu pernah korban seekor kambing untuk dirinya, untuk keluarga, dan untuk umatnya. Jadi kita sampai umat akhir zaman itu semua sudah dibikinkan kurban oleh Rasulullah SAW. Begitu sayangnya Rasulullah kepada kita. Itu waktu Nabi masih miskin. Ketika Nabi sudah menjadi kaya raya, terutama setelah perang Khaybar, Nabi itu bagian rampasan perangnya sangat besar. Nabi itu pernah berkorban, ya, itu dengan 100 ekor onta. Bayangkan, satu orang korban dengan 100 ekor onta. Dan masih ada kambingnya, cuma kambingnya tak berapa. Dan onta itu mahal. Saya baca beberapa waktu yang lalu di internet, onta yang mahal itu harganya bisa mencapai 300-an juta atau lebih. Jadi 10 kali lipat daripada harga sapi yang bagus. Nabi motong korban unta 100 ekor. Artinya apa? Artinya kurban itu disesuaikan dengan rezeki kita. Kita mendapat rezeki banyak, tentu syukur kita kepada Allah juga harus lebih besar. Potonglah ya kambing yang harganya mahal. Jangan sudah kaya raya milik kambing yang paling kurus harganya yang 2 juta. Jangan. Kita rezeki banyak ya, potong kambing yang besar, jangan harganya mahal. Atau kalau sapi, kalau di Alfara ini juga sering dia potong yang beratnya 0,5 ton ya. Kapan-kapan motong yang 1 ton ya. Karena itu tadi, ini sebagai syukur
rezeki kita lebih banyak, maka yang kita potong sapinya juga lebih besar. Nah itu ajaran dari tadi, kenapa Nabi motong kurban sampai 100 ekor unta. Jadi sesuai dengan rezeki yang kita terima. Semakin besar rezeki yang kita terima, kurban kita nilainya juga semakin besar. Karena itu ada bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi itu